Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menerangkan tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan setiap hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Niscaya dia datang pada hari kiamat sedangkan wajahnya bagaikan bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu perbanyaklah daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, wa afdalu du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, sedangkan doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, la ilaha illallah kalami. Bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah kalamku, kata Allah. Wa anahu, dan saya adalah dia. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, niscaya dia berada dalam penjagaanku. Wa man dakhala hisni, siapa orang yang berada dalam penjagaanku, amina min iqabi, niscaya dia aman dari siksaku. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu zakata abdanikum la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah. Kata Nabi, bayarkanlah zakat badanmu dengan ucapan la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi badan kita ada zakatnya. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita telah mengeluarkan zakat dari badan kita. Kemudian dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah berfirman, sadaqa abdi, hambaku benar, anallah, sayalah Allah, la ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali saya, ushidukum ya malaikati, lalu Allah berfirman, persaksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni dia, ma taqaddama min janbihi wa ma ta'akhkhar, yaitu dari dosanya yang lalu maupun yang kemudian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ikhlas, murni ikhlas, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, tanpa riya, maka tanpa paksaan,
maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang ucapan yang pertamanya adalah la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir ucapannya juga adalah la ilaha illallah, wa amila alfa sayatin, sekalipun dia beramal buruk 1000 kali, in asya alfa sanatin, juga sekalipun dia hidup selama 1000 tahun, la yas'alullahu andan bin wahid, saya Allah tidak akan menanyakan tentang dosanya satupun lantaran dia mengucapkan la ilaha illallah. Awal ucapannya la ilaha illallah, dan akhirnya ketika dia meninggal dunia dia ucapannya la ilaha illallah, maka nanti dia tidak akan ditanya tentang dosa yang pernah dilakukan satupun. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, tanpa merasa hebat, tanpa ada rasa riya dan lain sebagainya, toro biha ta'irun, niscaya terbanglah burung dengan sebab ucapannya itu, tahta arsy, terbangnya di bawah arsy, yusabbihu ma'al musajjin, itu burung bertasbih bersama para malaikat yang bertasbih, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa yuktabu lahu sawabuhu, sedangkan pahalanya dari burung yang bertasbih itu bersama para malaikat yang bertasbih, maka pahalanya dijadikan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, siapa orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, ghufira lahu dzunubuhu, niscaya diampunilah dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya seperti buih di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir, apabila seorang mukmin melewati kuburan atau komplek pemakaman, faqala, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawarallahu tilkal kubura kullaha, niscaya Allah cahayakan semua kuburan yang ada di situ. Jadi kalau ada seorang mukmin melewati kuburan atau dia berziarah ke makam, kemudian dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah cahayakan semua kuburan-kuburan itu. Kemudian wa ghafara liqaliha, sedangkan orang yang mengucapkannya dia mendapatkan ampunan, wa katabalahu alfa alfi hasanatin, dan ditulis baginya 1.000.000 kebaikan, wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dia mendapatkan derajat yang tinggi 1.000.000 kali tingkatan derajat, wa hatta'an wa alfa alfi sayyatin, dan dia dihapus dari segala salahnya sebanyak 1.000.000 kali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah keutamaan daripada kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa orang yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah,
maka dia pasti masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita bisa memperbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.